Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya dari kelas D3 Teknik Elektro 2018. Saya dari kelompok 2, yaitu proteksi generator. Yang pertama saya jelaskan yaitu generator. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC yang biasa disebut listrik bolak-balik maupun DC, yaitu listrik searah. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Terdapat dua generator, yaitu generator arus bolak-balik atau AC dan generator arus searah atau DC. Generator arus bolak-balik sering disebut juga dengan alternator. Alat ini terdiri dari atas magnet dengan kutub berbentuk cekung dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Armatur berupa kumparan persegi dengan lilitan mengitari sebuah inti besi lunak. Generator arus searah sering disebut juga dengan dinamo. Alat ini terdiri atas magnet dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Yang kedua yaitu sistem proteksinya. Sistem proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubungan singkat, tenaga lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, sinkron, dan lain-lain. Tujuan dari sistem proteksi antara lain yaitu mengurangi kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin, mengisolir bagian sistem yang terkecil dan secepat mungkin. Yang ketiga yaitu mencegah meluasnya gangguan. Adapun fungsi dari sistem proteksi itu sendiri yaitu mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan, melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem yang lainnya masih dapat terus beroperasi. Dalam aplikasinya, sistem proteksi terdiri dari beberapa peralatan pendukung, yaitu antara lain relay pengaman, elemen perasa atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Yang kedua yaitu pemutus tegangan atau biasa disebut PMT sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Yang ketiga trafo arus atau trafo tegangan yang mengubah besarnya arus dan tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder. Yang keempat, baterai atau aki sebagai sumber tenaga untuk men-trip PMT dan catu daya, relay statik, dan relay bantu. Yang kelima yaitu wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi suatu sistem. Untuk jenis-jenis gangguan pada generator dan cara memproteksinya yaitu 1. Hubung singkat atau short circuit pada lilitan stator. Hubung singkat fasa ke fasa. Untuk mengamankan masing-masing lilitan fasa generator dapat menggunakan rel arus lebih yang dihubungkan di diferensial
Rel diferensial arus ini dapat menggunakan rel arus yang lebih sederhana atau yang dilengkapi dengan pelambatan waktu, atau dapat menggunakan rel diferensi persentase dengan restain yang linear atau yang dapat berubah. Untuk mendapat rel diferensial dengan kepekaan yang maksimal, maka terapu arus yang digunakan masing-masing ujung harus benar-benar sama. B. Hubungan singkat fasa dengan fasa. Untuk mengamankan gangguan ini, maka digunakan rel lain. Penggunaan rel diferensial ditanahkan dengan tekanan tinggi menyebabkan kepekaan rel terhadap gangguan tanah yang sangat rendah. C. Hubungan singkat antar lilitan pada fase yang sama. Walaupun rel diferensial dapat mendeteksi gangguan hubungan singkat antar fasa hampir pada semua lilitan generator, tetapi rel ini tidak dapat mendeteksi gangguan hubungan singkat antar lilitan pada fase yang sama. Bermacam-macam skema pengaman telah dibuat, namun umumnya tidak praktis dan terbatas pada konstruksi generator itu sendiri. Untuk generator yang mempunyai lilitan tunggal atau single layer, hubungan singkat antar lilitan pada fase yang sama tidak akan terjadi tanpa mengikut sertakan gangguan hubungan tanah. Umumnya pengaman gangguan ini jarang sekali digunakan dalam praktek. D. Rangkaian terbuka pada lilitan. Kejadian rangkaian terbuka pada lilitan ini pada generator modern adalah hal yang sulit terjadi karena bentuk fisik penghantar dan pelindung khususnya yang ada pada konstruksinya cukup kuat, dan biasanya tidak diterapkan rel pengaman yang khusus untuk mendeteksi rangkaian terbuka. 2. Beban lebih atau overload. Untuk mengamankan generator terhadap masalah suhu yang tinggi, biasanya dipakai sebuah relay arus lebih tunda waktu, atau dipakai relay suhu yang pada tahap pertama membunyikan alarm dan pada tahap berikutnya mentrip PMT generator. 3. Panas lebih atau overheating. Untuk mencegah arus sirkulasi yang melalui bearing yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing yang diakibatkan oleh arus tersebut, maka dipasang suatu bahan isolasi antara lempengan pelat dan bantalan main outboard mesin. Apabila isolasi ini rusak atau terjadi hubungan singkat antar keduanya, maka bearing akan mengalami cacat yang disebabkan oleh muatan listrik statis. Yang keempat yaitu tekanan lebih atau over voltage dan kecepatan lebih. Penggerak mula generator dapat mengalami kecepatan lebih atau overspeed dalam kecepatan kerja yang tidak normal. Untuk itu, maka generator harus dilengkapi dengan pengaman kecepatan lebih. Alat ini dapat digabungkan dengan sistem governor penggerak mula dan atau dapat juga menggunakan centrifugal device. Jika peralatan pengaman kecepatan lebih mekanis tidak dipasang, maka rel frekuensi harus digunakan. Pada generator turbin kapasitas besar mempunyai pengaman kecepatan lebih yang dapat mentrip throttle pulse jika kecepatan normal terlampaui sekitar 10%. Sedangkan penggerak mula tenaga air kecepatan lebihnya dapat mencapai sekitar 220% dari kecepatan normalnya. Yang kelima yaitu kehilangan medan penguat atau loss of
of field. Pengaman kehilangan medan telah dikembangkan untuk dapat melindungi generator terhadap kehilangan medan sebagian atau seluruhnya. Untuk menghindari kesalahan pemutusan akibat adanya surga sesaat, maka perlu menerapkan penundaan waktu yang mungkin ada pada rel itu sendiri atau dengan memasang rel penunda waktu bantu. Pengaman kehilangan medan penguat dapat diterapkan apabila salah satu atau lebih keadaan berikut ini yang terpenuhi. Yang pertama yaitu jika generator tidak dilengkapi dengan pengatur tegangan otomatis. Yang kedua, salah satu generator yang dioperasikan paralel lebih besar dari yang lainnya. Yang ketiga, generator mempunyai hubungan listrik yang mudah sekali terlepas. Salah satu usaha dilakukan untuk mencegah pengaruh kehilangan medan pada saat pemutus tenaga generator tertutup, yaitu dengan memasang sistem interlock. Dengan menggunakan interlock, setiap pemutusan medan penguat akan diikuti dengan pemutus tenaga generator pada saat pengoperasian. Yang keenam yaitu daya balik atau motoring. Untuk mencegah kerusakan akibat gangguan ini, maka generator harus dilengkapi dengan rel daya arah yang peka. Fungsi dari rel ini diatur sedemikian rupa, misalnya dapat memberikan isyarat peringatan dini atau memberikan isyarat pada rangkaian pemutus tenaga untuk melepaskan generator terhadap sistem. Untuk generator yang digerakkan oleh mesin diesel juga dapat menerapkan rel ini. Yang ketujuh yaitu out of step. Karena rel dan saluran yang keluar dari rel sudah mempunyai proteksi sendiri, maka proteksi generator terhadap gangguan luar cukup dengan rel arus lebih dengan time delay yang relatif lama dan dengan voltage restraint. Yang pertama yaitu arus hubung singkat generator turun sebagai fungsi waktu. Yang kedua itu hal ini disebabkan oleh membesarnya arus stator yang melemahnya medan magnet kutub atau rotor sehingga GL dan tegangan jepit generator turun. Yang ketiga itu untuk menjamin kerjanya relay sehubungan dengan menurunnya arus hubung singkat generator diperlukan voltage restraint coil. Yang keempat itu mengingat karakteristik hubung singkat generator yang demikian, pada generator besar dipakai juga relay impedansi. Ya baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.